Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Sari Narulita LC MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Budaya dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Oke, di sini kami kelompok 5 akan bahas mengenai tantangan dalam keragaman budaya. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri Rizky Maulana, ada Muhibbatul Muyasyarah, ada Sabila Aiska, ada Dio Aryansyah, ada Girlis Nur Rukhiyati Ramdanis Sadia, dan yang terakhir ada Awali Azhar Ridwan. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Dio. Kepada Dio dipersilakan. Untuk materi yang pertama, prasangka. Jadi prasangka itu menurut Prostelina, prasangka merupakan antipati yang didasarkan kepada generalisasi yang salah dan tidak fleksibel. Hal ini dapat ditujukan kepada kelompok maupun kepada individu yang termasuk di dalam anggota kelompok tersebut. Nah, prasangka ini memiliki 3 komponen, yaitu kognitif, pemikiran dan keyakinan tentang kelompok lain, afektif, perasaan dan emosi, kognitif, misalnya kecenderungan perilaku dan tindakan yang dimaksudkan. Nah, kemudian sebuah sikap prasangka ini memiliki kecenderungan perilaku dan tindakan yang dimaksud, terutama. Jadi setiap komponen dapat memiliki tingkat perkembangan yang berbeda dan dapat menentukan struktur dan sifat prasangka. Nah, kemudian sementara stereotip mengarah pada penjelasan peristiwa dengan cara yang semakin perkuat pandangan positif tentang kelompok dalam dan pandangan negatif tentang kelompok luar. Nah, kemudian prasangka biasanya diukur dengan menggunakan skala standar yang berisi pernyataan tentang atribut kelompok, perasaan terhadap kelompok, dan dukungan terhadap kebijakan yang memengaruhi kelompok. Oleh karena itu, banyak ahli yang menganggap stereotip sebagai komponen kognitif dari prasangka dan mengukurnya dengan meminta responden memberikan deskripsi tentang anggota suatu kelompok atau dengan menilai sejauh mana ciri-ciri tertentu yang dikaitkan dengan kelompok tersebut. Nah, kemudian diskriminasi. Diskriminasi ini adalah tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau satu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Biasanya diskriminasi ini dilakukan oleh satu golongan dengan populasi lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit itu dibandingkan yang biasa kita sebut dengan istilah minoritas. Nah, perilaku, sikap, dan tindakan menyudutkan ini sendiri dipicu oleh perbedaan besar status sosial hingga agama. Diskriminasi ini yang dibiarkan begitu saja bisa tentunya menyebabkan terjadinya suatu konflik atau masalah. Diskriminasi ini paling sering terjadi di negara-negara homogen, di mana mayoritas penduduknya berasal dari ras yang sama, kemudian kebiasaan hidupnya yang sama persis satu sama lain. Maka dari itu dengan banyaknya persamaan sehingga tidak jarang membuat penduduk negara homogen merasa lebih superior dari penduduk negara lainnya. Nah, mereka merasa bahwa derajatnya jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang yang berbeda dengannya. Akibat pola pikir itu, ketika ada orang asing dengan warna kulit yang berbeda berkunjung, mereka dan diperlakukan dengan cara yang berbeda dari orang lokal. Perilaku diskriminasi ini sendiri bisa terjadi di mana-mana, terutama di fasilitas umum seperti pasar swalayan, restoran, bus, serta kendaraan umum lainnya. Nah, biasanya selalu dipenuhi oleh banyak orang. Namun, mirisnya meski banyak orang melihat perilaku diskriminasi ini, kebanyakan memutuskan untuk tetap diam tanpa melakukan tindakan apapun untuk menghentikannya. Nah, lebih parahnya lagi, tidak sedikit dari orang-orang tersebut justru setuju dan menganggap tindakan diskriminasi ini sebagai langkah yang benar. Contoh nih, misalnya etnis Rohingya yang sempat menghebohkan Indonesia beberapa tahun yang lalu, berawal dari diskriminasi berujung kepada kehilangan pengakuan dari negara sendiri. Nah, kemudian keberadaan mereka juga dianggap ilegal oleh Myanmar.
hingga berakhir pada pembakaran, pembunuhan, atau penyiksaan. Mereka yang hidup memutuskan untuk kabur dari Myanmar dengan perahu hingga akhirnya terdampar di daerah Aceh dan beberapa negara lainnya. Nah, kemudian rasisme. Rasisme ini mempunyai istilah satu ini pasti sudah cukup akrab di telinga kita semua. Namun jika dibandingkan dengan jenis diskriminasi lainnya, rasisme adalah jenis diskriminasi yang paling banyak terjadi hingga saat ini. Dari namanya juga kita dapat menyimpulkan bahwa rasisme ini adalah kepercayaan akan satu ras jauh lebih unggul dari ras lainnya. Di masa sekarang juga rasisme biasanya didasarkan dari warna kulit. Seperti yang kamu ketahui, setiap ras memiliki warna kulit yang berbeda satu sama lain. Nah, ada ras yang orang-orangnya memiliki kulit hitam, coklat, kuning langsat seperti di Indonesia, hingga putih seperti orang-orang di Korea, terdapat di Asia Tenggara, Asia Selatan. Kemudian meski istilah rasisme populer saat ini, tetapi diskriminasi berdasarkan ras nyatanya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Kalau kamu pernah membaca di buku sejarah nih seputar Perang Dunia II, kita mungkin mengetahui bahwa Adolf Hitler pernah mencoba melakukan genosida pada orang-orang Yahudi yang tinggal di Eropa. Tindakan ini sebenarnya didasari oleh banyak faktor. Nah, terutama salah satunya nih, faktornya yaitu keyakinan Hitler bahwa ras Arya jauh lebih unggul dari Yahudi. Nah, akibatnya sebanyak jutaan Yahudi di Eropa dibatasi hak-haknya, ditangkap, dipenjara, dan disiksa di kamp-kamp konsentrasi yang tersebar di beberapa negara yang sudah diduduki oleh Jerman dan Nazi. Nah, di akhir Perang Dunia II ini, sebanyak 5 juta orang Yahudi meninggal dunia karena penyakit, kelaparan, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Nazi di kamp konsentrasi mereka. Kemudian rasisme juga pernah terjadi di Amerika Serikat pada sekitar abad ke-16, yang mana saat itu orang berkulit putih menganggap mereka jauh lebih terhormat gitu dibandingkan orang-orang yang berkulit hitam. Nah, maka orang-orang kulit hitam bukan hanya kehilangan hak mereka sebagai manusia, tetapi juga menjadikan orang-orang tersebut budak gitu dan diperjualbelikan layaknya hewan gitu. Perbudakan ini juga baru berakhir ketika Abraham Lincoln memimpin negeri Paman Sam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tentang kasus prasangka, kemudian diskriminasi dan rasisme. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Oke, baik, selanjutnya bahasa dan hambatan verbal. Jadi keragaman budaya ini sangat membawa kekayaan perspektif dan pengalaman yang sangat luar biasa ya. Namun di balik keindahan tersebut tersimpan tantangan komunikasi yang sangat fundamental dan kompleks. Bahasa dan hambatan verbal menjadi salah satu isu paling mendasar yang harus dihadapi dalam interaksi lintas budaya. Karena bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga cerminan dari cara berpikir, nilai-nilai, dan pandangan hidup suatu masyarakat. Bahasa adalah alat utama manusia untuk berkomunikasi baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Dalam konteks keragaman budaya, bahasa menjadi jembatan yang memperkuat pemahaman dan kerjasama. Jadi bahasa ini yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial dan menjadi sarana pembentukan budaya, ilmu pengetahuan, dan identitas suatu masyarakat. Nah, dalam proses komunikasi tidak jarang gitu ya muncul berbagai gangguan yang menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan baik. Salah satunya itu hambatan verbal, yaitu gangguan atau kendala yang terjadi dalam proses komunikasi lisan maupun akibat perbedaan dalam penggunaan atau pemahaman bahasa. Hambatan ini terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak dapat dipahami sesuai dengan maksud pengirimnya gitu, sehingga dapat menimbulkan salah tafsir atau kesalahpahaman, bahkan bisa menimbulkan konflik gitu. Hambatan verbal bisa muncul karena perbedaan bahasa, penggunaan kata yang tidak jelas, istilah yang ambigu, atau
gaya bicara yang tidak sesuai dengan lawan bicara. Nah, di sini ada beberapa jenis hambatan verbal. Yang pertama, perbedaan bahasa literal. Ya, jadi hambatan ini paling mendasar dalam komunikasi gitu adalah ketika dua pihak tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Dapat kita bayangkan gitu ya, jika bertemu dengan seseorang yang hanya berbicara bahasa Mandarin gitu, sementara kamu hanya menguasai bahasa Indonesia. Meskipun kalian sama-sama gitu ingin berkomunikasi, tapi tidak ada jembatan bahasa yang bisa menghubungkan kalian kayak gitu. Bahkan untuk hal-hal sederhana seperti menanyakan arah jalan, memesan makanan, atau sekedar menyapa pun menjadi sangat sulit gitu. Tanpa penerjemah atau bahasa perantara, pesan ini yang ingin disampaikan tidak akan pernah sampai dengan akurat. Ini adalah hambatan yang paling nyata dan konkret yang langsung terlihat ketika orang dari negara berbeda bertemu tanpa persiapan. Contohnya gitu ya, seorang wisatawan Indonesia yang pergi ke Jepang, jika tidak mengerti arti kata kudasai yang artinya tolong gitu, jadi dia nggak tahu nih cara meminta bantuan dengan sopan dan akhirnya kesulitan berkomunikasi. Yang kedua yaitu aksen dan dialek. Meskipun dua orang berbicara dalam bahasa yang secara teknis sama gitu ya, perbedaan aksen dan dialek bisa menciptakan kesalahpahaman yang mengejutkan gitu. Kita ambil contoh bahasa Indonesia yang digunakan di berbagai daerah gitu. Mungkin orang Jakarta bilang kayak gue udah makan gitu. Terus orang Jawa bilang aku wis mangan. Dan orang Medan bilang saya sudah makan itu dengan logat khas mereka seperti itu. Nah, yang lebih menarik lagi, satu kata ini bisa bisa punya makna berbeda kalau di tempatnya pun berbeda-beda gitu. Nah, terus kalau seseorang bilang kayak saya bertemu buaya tadi, nah apakah dia ketemu hewan atau ketemu cowok yang genit gitu. Nah, perbedaan aksen juga bisa membuat orang salah dengar gitu ya, atau menganggap lawannya ini bicaranya aneh gitu. Nah, bahkan dalam satu negara yang sama sekalipun kayak gitu. Lalu hambatan verbal yang ketiga yaitu keterbatasan penguasaan kosakata. Ketika seseorang menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibunya, misalnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, keterbatasan kosakata ini menjadi hambatan yang besar. Bayangin gitu ya, jika kamu ingin menjelaskan perasaan kompleks seperti rindu yang mendalam tapi bercampur harapan gitu. Nah, dalam bahasa Inggris, tapi kamu cuma tahu kata miss dan hope. Atau kamu ingin menyampaikan seperti seperti seorang pelukis yang hanya yang hanya punya 3 warna cat gitu. Nah, dia tetap bisa melukis gitu, tapi hasil akhirnya tidak akan sebagus, tidak akan sedetail kalau dia punya palet warna yang lengkap kayak gitu. Nah, keterbatasan kosakata ini membuat kita tidak bisa mengekspresikan nuansa gitu dan kedalaman pemikiran kita dengan sempurna gitu, sehingga pesan yang sampai ke lawan bicara ini menjadi versi yang sangat disederhanakan dari apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Kayak contohnya, misalkan seorang mahasiswa yang sedang belajar bahasa Inggris ingin menjelaskan bahwasannya dia ini merasa sedih gitu, tapi dia cuma tahu kata sad gitu. Nah, karena penguasaan kata terbatas, jadi dia nggak bisa gitu menyampaikan bahwa dia juga merasa kecewa dan marah secara bersamaan. Lalu hambatan yang keempat yaitu gaya komunikasi. Jadi cara orang menyampaikan pesan sangatlah dipengaruhi oleh budaya mereka ya. Dan ini bisa dibagi dalam 2 aspek. Yang pertama, komunikasi langsung versus tidak langsung. Orang dari budaya barat seperti Amerika atau Australia ini cenderung sangat langsung gitu. Kalau mereka ingin sesuatu, mereka to the point gitu, bilang secara terus terang. Sementara itu budaya timur seperti Indonesia, Jepang,
Jepang atau Thailand lebih menggunakan pendekatan tidak langsung dengan banyak basa-basi dan implikasinya. Kedua, komunikasi formal versus informal. Penggunaan sapaan, gelar, dan tingkat kesopanan ini sangat bervariasi ya di antar budaya. Di negara seperti Amerika atau Australia ini memanggil atasan dengan nama depan gitu, seperti Hi John gitu. Itu adalah hal biasa dan menunjukkan keakraban gitu. Tapi kalau di Indonesia, di Jepang atau di Korea ini bisa dianggap sangat tidak sopan gitu. Kayak harusnya kamu pakai Pak gitu atau Bu gitu, atau gelar formal lainnya gitu. Ketika dua orang dengan gaya komunikasi berbeda bertemu, yang satu bisa dianggap terlalu kasar dan tidak sopan, sementara yang lain dianggap bertele-tele dan tidak efisien. Lalu hambatan yang kelima yaitu konotasi budaya. Nah, kata-kata tidak hanya punya makna literal, tapi juga makna emosional dan budaya yang sangat berbeda tergantung dari mana asalmu. Satu kata yang terdengar positif di satu budaya bisa punya makna negatif gitu di budaya lain. Contoh klasiknya adalah kompromi. Nah, di negara-negara barat seperti Amerika atau Inggris, kata kompromi ini dianggap sebagai sesuatu yang positif, yang menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan mencari solusi di mana semua pihak dapat sesuatu gitu. Tapi di beberapa budaya asing atau Timur Tengah, kompromi ini bisa diartikan sebagai mengorbankan prinsip, mengalah gitu, atau bahkan lemah gitu karena tidak bisa mempertahankan pendiriannya. Bahkan angka pun punya konotasi berbeda gitu. Angka 4 di Jepang dan Cina ini dianggap sial karena bunyinya mirip kata mati. Sementara angka 13 dihindari di barat gitu. Nah, perbedaan konotasi ini bisa menyebabkan pujian yang kamu maksudkan malah terdengar sebagai hinaan kayak gitu, atau tawaran kompromi yang kamu anggap bijak malah dianggap sebagai penghinaan. Lalu hambatan yang terakhir yaitu budaya konteks rendah dan konteks tinggi. Nah, ini adalah konsep yang sangat penting ya untuk memahami perbedaan komunikasi antar budaya. Budaya konteks rendah seperti Amerika, Jerman, Swiss, dan negara-negara Skandinavia ini berkomunikasi secara sangat eksplisit dan langsung. Nah, bagi mereka pesan yang penting ini adalah kata-kata yang benar-benar diucapkan gitu. Yang diomong ya itu yang dimaksud gitu. Mereka menghargai kejelasan dan efisiensi gitu. Kalau ada masalah, mereka bilang terus terang kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau budaya konteks tinggi itu seperti Jepang, Arab, Korea, itu sebagian besar negara Asia berkomunikasi secara implisit dengan banyak makna yang tersembunyi. Nah, pesan yang sebenarnya tidak hanya ada di kata-kata yang diucapkan, tapi juga dalam konteks situasi, hubungan personal antar pembicara, bahasa tubuhnya, nada suara, jeda dalam pembicaraan, dan bahkan dalam apa yang tidak diucapkan itu. Misalnya, orang Jepang yang bilang saya akan mempertimbangkannya dengan senyum canggung sebenarnya bermaksud tidak, tapi mereka tidak mau mengatakannya langsung gitu agar tidak menyinggung perasaan. Nah, di Indonesia atasan yang bilang wah idenya menarik nih gitu, nah, sambil menggaruk kepala dan terlihat ragu sebenarnya sedang menolak dengan halus gitu. Nah, konflik muncul ketika kedua budaya ini bertemu kayak gitu. Orang dari budaya yang konteks rendah yang sangat langsung bisa dianggap kasar, tidak sensitif, atau tidak sopan oleh orang dari budaya konteks tinggi. Sebaliknya gitu, orang dari budaya konteks tinggi yang komunikasinya penuh implikasi bisa dianggap tidak jelas gitu, tidak transparan, atau bahkan tidak jujur oleh orang dari budaya konteks rendah gitu. Nah, jadi memahami perbedaan ini sangatlah krusial untuk komunikasi lintas budaya yang efektif. Selanjutnya, dampak hambatan bahasa. Yang pertama ini dapat produktivitas menurun, yang mana komunikasi nantinya tidak efektif untuk menghambat kolaborasi. Yang kedua, kesalahpahaman dan konflik, yaitu interpretasinya nanti keliru, memicu ketegangan. Ketiga, ketimpangan kekuasaan, yang fasih bahasa dominan memiliki privilege gitu.
Nah, yang keempat, isolasi sosial, individu merasa terpinggirkan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap menilai budaya lain menggunakan ukuran atau kebenaran dari budaya sendiri. Sikap ini muncul ketika seorang menganggap budayanya paling benar dan lebih baik dibanding budaya lain, sehingga kelompok yang lain itu dilabeli negatif atau salah. Jadi, kalau etnosentrisme ini, ketika kita mempunyai budaya dan melihat budaya lain yang beda sama kita, itu kita anggap salah dan kita judge itu negatif. Sebagai contoh kayak gini, kita ngelihat budaya orang lain itu makannya beda sama budaya makan kita. Misal budaya makan kita makan pakai tangan itu. Terus kita ngelihat budaya orang lain itu makan pakai sendok. Nah, itu kita judge langsung. Itu beda, itu negatif, itu salah. Itu etnosentrisme. Dan juga yang kedua, misal kita melihat cara berpakaian dari budaya lain itu beda sama budaya kita. Itu kita anggap negatif juga. Kayak misal kalau kita budayanya tutup semua gitu, lengan panjang bajunya, dan kita ngeliat ketika kita ngeliat budaya orang lain yang pakai baju lengan pendek itu ataupun lain sebagainya, kita negatif, konotasinya negatif dan sebagainya, itu etnosentrisme. Oke, selanjutnya ada stereotip. Stereotip itu adalah penilaian kaku terhadap seseorang berdasarkan kelompoknya yang muncul karena alasan kognitif namun sering keliru karena tiap individu berbeda. Stereotip ini bisa berbagai bentuk ya, ada 4. Contohnya, yang pertama ada gender, terus juga ras atau etnis, kelas sosial, dan umur. Misal kalau gender ini, ketika kita melihat seorang perempuan itu memimpin atau manajer di sebuah perusahaan, lalu kita lihat perempuan nggak bisa memimpin perusahaan, nah itu kita sudah stereotip gender nih, karena menganggap bahwasanya perempuan itu tidak bisa membangun serta memimpin perusahaan. Padahal itu tidak tergantung gender, tapi tergantung kemampuan dari perempuan tersebut, seperti itu. Yang kedua adalah ras atau etnis. Misal kita lihat kalau budaya Betawi itu malas kerja, seperti itu. Padahal kan bukan karena budaya Betawinya, tapi kita lihat individunya gitu kan. Ada kok individu orang Betawi yang nggak malas kerja gitu, tapi kita udah stereotip bahwasanya dia orang Betawi dan dia malas kerja, nggak boleh seperti itu. Lanjut ke kelas sosial. Ini kita pikiran bahwasanya kalau orang kaya itu sombong dan orang miskin itu malas bekerja. Balik lagi, itu kan kita stereotip kita terhadap suatu kelompok ya. Padahal kita nggak tahu individunya. Kan tergantung individunya. Ada orang kaya yang nggak sombong, malahan dia dermawan dengan bagian sedekahnya. Ada juga orang miskin yang bukan karena dia malas kerja, namun karena kemiskinan struktural atau yang lain sebagainya. Jadi tidak tergantung dengan kelas sosial, tapi tergantung pada individunya, seperti itu. Yang terakhir adalah umur. Ketika kita sebagai orang muda melihat orang tua itu kolot, nggak paham teknologi, padahal kan nggak semuanya. Ada kok orang tua yang tetap mengikuti perkembangan zaman dan tetap mengikuti arus dari teknologi. Dan juga yang sebagai orang tua melihat orang muda itu ketika memimpin sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan itu melihat bahwasanya pengalamannya kurang, terus juga umurnya kurang, itu melihatnya kayak gitu. Padahal kan orang muda itu kan pengalamannya bisa yang lain gitu, maksudnya bisa dengan teknologi dan sebagainya. Padahal bukan karena mudanya, tapi karena kemampuannya gitu. Jadi nggak dianggap stereotipnya sesuai umur, enggak seperti itu. Jadi gitu ya, stereotip itu kayak memandang suatu itu langsung menjudge sesuai itu berdasarkan kelompoknya gitu, kayak langsung ke semua kelompoknya, bahwasanya dari mulai gender, ada ras, etnis, kelas sosial, umur tuh kayak semua orang kaya itu sombong, padahal kan balik ke individunya, semua gender perempuan tuh lemah, padahal enggak, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas komunikasi nonverbal antar budaya dalam tantangan keberagaman ya. Seperti yang kita tahu, komunikasi nonverbal ini mencakup semua sinyal atau isyarat yang tidak berupa kata-kata namun dapat membawa makna yang sangat penting dalam berkomunikasi. Misalnya bisa saja dari ekspresi wajah, itu bisa ada senyum, kerutan dahi, atau anggukan kepala. Kemudian dari gerakan tubuh dan postur itu bagaimana cara kita bergerak, bagaimana cara kita berdiri ataupun duduk gitu ya. Kemudian dari kontak mata, seberapa lama atau sering kita ya melakukan kontak mata selama berbicara. Kemudian kalau dari sentuhan itu seperti misalnya pegangan tangan, tepukan di punggung, dan atau juga pelukan.
Mereka dari jarak dan ruang itu seberapa dekat nih kita berada dengan orang lain saat berbicara, dan masih banyak lagi gitu simbol-simbol lainnya. Kemudian apa sih gitu ya pentingnya memahami komunikasi nonverbal antar budaya ini? Jadi setiap budaya ini pasti ya memiliki aturan dan cara yang berbeda dalam menggunakan komunikasi nonverbal. Apa yang dianggap sebagai bentuk penghargaan atau keakraban di satu budaya bisa dianggap tidak sopan atau bahkan ofensif di budaya lain. Oleh karena itu, kesadaran akan perbedaan ini sangat penting ya, terutama dalam komunikasi antar budaya. Nah, selanjutnya ini ada bentuk-bentuk tantangan komunikasi nonverbal antar budaya. Kalau ditanya mengapa sih gitu ya, ini tuh jadi tantangan dalam keberagaman budaya, ya karena tanda nonverbal ini tidak bersifat universal gitu ya. Jadi seperti tadi gerakan tubuh, ekspresi wajah, ataupun jarak berbicara yang wajar di satu budaya itu bisa dianggap tidak sopan di budaya lain gitu ya. Dan di sini saya sudah memasukkan beberapa aspek nonverbal beserta tantangan antar budaya dan contohnya. Kita bisa lihat di ekspresi wajah ya, di budaya barat senyuman itu seringkali dilihat sebagai tanda keramahan. Namun di beberapa budaya Asia, ekspresi wajah yang lebih datar dianggap lebih sopan dan tidak berlebihan. Kemudian beberapa ekspresi seperti marah atau sedih itu dapat memiliki arti yang berbeda tergantung budaya. Misalnya di Jepang, ekspresi kesedihan bisa disembunyikan agar tidak mempermalukan diri. Kemudian kalau dari gerakan tubuh dan postur gitu ya, gerakan tangan atau bahasa tubuh lainnya itu sangat bervariasi antar budaya. Di beberapa budaya Latin, gerakan tangan yang ekspresif adalah bagian dari cara berbicara. Sementara di budaya Jepang, gerakan tubuh lebih minimalis dan terkendali. Kemudian kalau dari postur tubuh itu seperti duduk bersila atau membungkuk itu kan juga memiliki makna yang berbeda ya. Nah, di budaya Jepang sendiri membungkuk ini adalah tanda suatu penghormatan. Sementara di budaya barat itu tuh mungkin dianggap hal yang tidak wajar gitu. Nah, kemudian kalau dari kontak mata, di budaya Amerika dan Eropa, kontak mata yang cukup dianggap sebagai tanda kepercayaan dan kejujuran, namun berbeda halnya di beberapa budaya Asia lainnya ya. Terlalu lama menatap mata orang lain itu bisa dianggap sebagai bentuk agresi atau ketidaksopanan. Kemudian kalau dari jarak atau proksemik gitu ya, dalam budaya barat kita itu cenderung menjaga jarak tertentu ketika berbicara dengan orang lain. Sementara di beberapa budaya Timur Tengah dan Amerika Latin, orang itu cenderung berdiri lebih dekat satu sama lain dalam interaksi. Nah, di Jepang misalnya ada jarak yang sangat dihormati dalam komunikasi antar individu. Sedangkan di negara-negara seperti Brazil, kedekatan fisik itu lebih diutamakan. Seperti itu. Kemudian bisa juga dari sentuhan ya, misalnya itu di beberapa budaya sentuhan fisik seperti berjabat tangan itu sangat penting, sementara di budaya lain hal tersebut dianggap invasif atau tidak sopan gitu. Nah, mungkin di sini kita menarik beberapa studi kasus. Contoh yang pertama, dalam sebuah rapat bisnis internasional, sebuah eksekutif asal Jepang yang sering menundukkan kepala dipandang beliau ini tidak percaya diri oleh rekan-rekannya yang berasal dari Amerika Serikat yang menganggap dari kontak mata yang kuat itu sebagai tanda dari percaya diri gitu. Kemudian studi kasus yang kedua itu dalam budaya Arab. Misalnya berjabat tangan dengan lawan jenis ya, terutama dengan wanita, itu seringkali dianggap tidak sopan. Meskipun hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan di banyak negara barat. Kemudian apa sih gitu ya, ada nggak gitu tips untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam komunikasi nonverbal ini? Nah, untuk berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan multikultural, beberapa tips ini bisa mungkin ya untuk membantu kita gitu ya dalam menghindari kesalahpahaman tersebut. Mungkin bisa dengan memahami konteks budaya, seperti misalnya melakukan riset sebelum mau berinteraksi dengan seseorang dari budaya yang berbeda gitu. Bisa juga dengan perhatikan bahasa tubuh. Kita harus pelajari dulu nih isyarat tubuh umum di negara atau budaya yang bersangkutan itu. Kemudian juga bisa dengan jaga fleksibilitas, itu jangan terlalu cepat menilai atau memberi makna pada tindakan nonverbal tanpa mempertimbangkan budaya yang bersangkutan. Oke. Nah, ini ada dampak dari perbedaan nonverbal antar budaya. Kita bisa salah menafsirkan makna gitu ya.
terkadang mungkin maksud kita ini baik gitu ya, tapi bisa dianggap itu tuh suatu hal yang menyinggung bagi budaya yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian adanya konflik komunikasi, itu muncul perasaan tidak nyaman atau tidak dihormati. Terus juga hambatan kerja sama dalam lingkungan multikultural, seperti misalnya kayak di kampus, organisasi, diplomasi, dan bisnis. Kemudian seperti yang tadi ya sebelumnya dijelaskan, ada stereotip dan prasangka. Itu karena menilai perilaku orang lain dengan standar budaya sendiri. Nah, dari dampak ini ada juga nih cara kita menghadapi dari tantangan tersebut, yaitu yang pertama dengan menyadari bahwa makna nonverbal ini tidak bersifat universal gitu ya. Jadi kesadaran dari budaya itu sendiri, kemudian memahami makna gestur, ekspresi, dan etika sosial budaya lainnya. Kemudian jangan cepat menilai, pahami konteks perilaku lawan bicara, dan juga lihat bagaimana orang lokal berinteraksi, lalu kita bisa menyesuaikan diri. Dan sangat penting juga ini dilakukan di lingkungan internasional, yaitu pelatihan lintas budaya atau cross cultural training. Oke, mungkin kesimpulan dari komunikasi nonverbal ini memainkan peran yang sangat penting dalam komunikasi antar budaya. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan ini dapat meningkatkan interaksi antar individu dari budaya yang berbeda, serta membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan interpersonal yang lebih baik. Oleh karena itu, kita perlu untuk terus belajar dan menyesuaikan cara kita berkomunikasi sesuai dengan budaya lain. Oke, baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, materi selanjutnya adalah shock budaya atau culture shock dalam keberagaman budaya. Nah, shock budaya menurut Albert merupakan perasaan kehilangan, kebingungan, dan cemas ketika berada di lingkungan budaya asing. Nah, shock budaya ini adalah reaksi dari psikologis dan emosional yang dialami oleh seseorang ketika menghadapi budaya baru yang berbeda dari budaya asalnya, sehingga merasa bingung, stres, canggung, dan juga merasa tidak nyaman. Dan hal ini adalah proses alami yang dialami sebelum seseorang ini bisa benar-benar adaptasi atau menyesuaikan diri mereka sendiri. Penyebab utamanya itu ada perbedaan bahasa dan cara berkomunikasi. Karena adanya sulit memahami ungkapan ataupun ekspresi-ekspresi dari budaya yang lama ke budaya yang baru. Yang kedua ada nilai dan norma sosial yang berbeda. Nah, hal ini bisa juga dianggap sopan di budaya A, tetapi di budaya B ternyata itu bisa dianggap aneh atau bahkan itu tidak sopan. Yang ketiga ada gaya hidup dan kebiasaan baru. Misalnya cara makan, berpakaian, ataupun interaksi sosial masyarakatnya. Yang keempat ada rasa kehilangan dukungan sosial. Itu karena tidak adanya keluarga ataupun teman yang berada di lingkungan baru. Dan yang terakhir adalah kesulitan menyesuaikan rutinitas baru, kayak dari cuacanya, makanannya, jam kerja ataupun sistem dari pendidikannya yang berbeda. Selanjutnya adalah tahapan shock budaya. Yang pertama ada honeymoon atau bulan madu. Nah, pada tahapan ini memiliki ciri-ciri yang antusias, kagum, tertarik pada budaya baru. Nah, pada honeymoon ini itu menikmati hal-hal baru dari budaya yang baru. Yang kedua krisis atau shock ya, yaitu bingung, stres, frustasi, dan juga merasa terasingkan. Nah, di tahap ini itu menyadari adanya perbedaan budaya yang mungkin sulit diterima oleh seseorang di budaya baru karena di budaya yang sebelumnya itu cukup berbeda. Yang ketiga adalah recovery atau pemulihan. Nah, di masa ini mulai memahami
dan juga belajar untuk beradaptasi. Nah, seperti belajar bahasa, kebiasaannya, sehingga mulai menerima dari budaya baru. Dan yang keempat adalah adjustment atau penyesuaian. Nah, yaitu nyaman dan bisa berfungsi baik di budaya baru, sehingga dapat percaya diri dan juga stabil, dan sudah bisa hidup efektif di lingkungan budaya yang baru. Selanjutnya adalah adaptasi dalam keragaman budaya. Adaptasi merupakan proses menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan kebiasaan baru agar bisa hidup dan berinteraksi secara harmonis. Nah, adaptasi bukan berarti meninggalkan budaya asal, tapi mampu berinteraksi dengan menghargai perbedaan yang ada di budaya baru. Bentuk-bentuk adaptasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah adaptasi sosial, yaitu menyesuaikan perilaku dalam pergaulan, seperti belajar untuk cara menyapa, berpakaiannya, ataupun makanan-makanannya. Dan yang kedua ada adaptasi komunikasi, yaitu mengubah gaya bicaranya dan ekspresi dari nonverbalnya itu supaya bisa dipahami dengan baik. Dan yang ketiga adalah adaptasi dari nilai dan norma, yaitu menghormati dan mengikuti aturan dari budaya setempat, seperti menghormati waktu, etika dalam berbicara, ataupun dari cara beribadah. Dan yang keempat adalah adaptasi emosional, yaitu membangun ketahanan mental dan keterbukaan diri, juga untuk mengelola stres dan bersikap positif terhadap perbedaan yang ada. Kayak tantangan dalam adaptasi antar budaya. Yang pertama ada stereotip dan prasangka budaya. Nah, misalnya ini menilai orang lain berdasarkan pandangan yang sempit atau tidak berpandangan luas, atau tidak dengan berdasarkan dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua ada hambatan komunikasi, itu ada verbal dan non-verbal. Karena adanya perbedaan bahasa, ekspresi, dan juga gestur tubuh yang mungkin bisa aja menimbulkan salah paham. Walaupun meskipun niatnya adalah baik, tapi bisa juga dinilai tidak baik atau salah. Yang ketiga ada kejutan nilai atau value shock. Itu ketika nilai-nilai pribadi berbeda jauh dari lingkungan baru. Dan yang keempat adalah rasa terasing atau diskriminasi. Nah, biasanya itu sering dialami oleh pendatang baru ya, seperti mungkin pelajar baru atau pertukaran pelajar, terus dan juga pekerja-pekerja asing. Selanjutnya adalah materi strategi meningkatkan adaptasi. Nah, yang pertama adalah belajar budaya lokal sebelum memasuki lingkungan baru. Yang kedua ada yang bersikap terbuka dan empati terhadap perbedaan. Yang ketiga adalah menjaga identitas diri, namun tetap fleksibel. Yang keempat, membangun relasi sosial positif dengan orang-orang lokal. Dan yang kelima ada jaga kesehatan mental dan fisik agar tidak mudah tertekan. Hubungan antara dari shock budaya dan juga adaptasi ini, itu shock budaya adalah proses awal yang meskipun terkesan sulit ya, namun adaptasi itu adalah kemampuan untuk bertahan dan berkembang dalam perbedaan budaya. Dan sehingga ketika orang berhasil melewati shock budaya dan juga adaptasi yang baik,
maka seseorang akan lebih memahami perbedaan, memiliki empati lintas budaya, menjadi komunikator yang efektif di masyarakat kultural. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada konflik antar budaya. Nah, untuk penjelasan dari konflik antar budaya ini terdapat dari perbedaan fundamental antara kelompok yang dipisahkan oleh batas budaya, baik itu secara etnis, agama, nilai, dan juga sebagainya. Jadi intinya, kalau misalnya ada dua cara pandang yang berbeda, maka disitulah adanya gesekan antara budaya tersebut. Penyebab utamanya itu ada yang pertama, kegagalan komunikasi. Seringkali kita itu sering salah memandang komunikasi yang berbeda, entah itu perbedaan dari bahasa, gestur tubuh, atau juga kita tidak memahami gitu apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Nah, karena tidak mengertinya komunikasi tersebut, maka akan adanya gesekan kesalahpahaman gitu antara si orang yang berbicara dengan orang yang menerima pembicaraan tersebut. Kedua, ada perbedaan dari nilai itu. Nah, banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang punya aturan khusus gitu. Entah dari suku Sunda punya aturan khususnya tersendiri, terus ada suku Jawa yang juga punya aturan tersendiri, sehingga perbedaan dari inti budaya ajaran mereka ini tidak sama dengan budaya yang lain. Nah, karenanya tidak adanya kesamaan itu, maka sering kali terjadi konflik gitu yang melibatkan perbedaan dari inti budaya tersebut. Terus yang ketiga ada pandangan negatif. Pandangan negatif yang keluar dari individu ini membuat individu ini itu terlalu cepat gitu mengambil dalam mengambil pandangan bahwa budaya ini tuh aneh atau mungkin budaya ini tuh tidak sesuai dengan dia, karena pandangan dari individu itu malah mengakibatkan konflik dari perbedaan budaya ini muncul. Terus yang keempat ada akumulasi dari konflik. Nah, akumulasi konflik ini itu terjadi karena banyaknya konflik-konflik yang sudah lama terjadi, terus semakin menumpuk, semakin banyak, sehingga konflik ini pun akhirnya meledak gitu ketika sudah banyaknya itu. Nah, meledaknya konflik yang banyak itu karena tertimbun dengan konflik-konflik sebelumnya, inilah yang mengakibatkan konfliknya itu malah makin besar dan malah lebih susah untuk diselesaikan. Oke, karena kita tadi udah tahu gitu ya sumber masalahnya itu apa, terus gimana caranya kita gitu di Indonesia khususnya bikin perbedaan ini malah menjadi suatu kekuatan. Nah, di Indonesia resolusi konflik ini adalah proses gitu yang akan bisa mengubah perbedaan menjadi kekuatan melalui kemauan dan juga memahami dan juga kemauan untuk berdialog yang bisa gitu diperkuat sama nilai-nilai luhur yang ada di budaya kita. Yang pertama, strateginya itu ada membangun kesadaran budaya. Ini penting. Kalau misalnya kesadaran yang tidak terbangun, gimana caranya kita gitu buat membuat gitu perbedaan ini tuh menjadi dapat menjadi kekuatan gitu. Terus dengan adanya kemauan buat bekerja sama, terus buat kemauan untuk menerima kebudayaan lain, terus kemauan kita menghargai budaya lain, kemauan kita untuk menghormati budaya lain, ini bisa semakin membuat orang lain itu sadar gitu akan perbedaan yang banyak ini adalah suatu hal yang harus disyukuri dan adalah sumber kekuatan kita. Terus yang kedua ada mengidentifikasi tujuan bersama. Oke, tujuan bersama itulah yang harus kita garis bawahi. Gak peduli gimana tujuan komunitas, gak peduli gimana tujuan individu, tapi yang paling dipentingkan adalah tujuan bersama. Kalau kita udah bisa kita tujuan bersama, maka akan terciptanya proses perbedaan ini menjadi kekuatan yang akhirnya malah bisa membuat kita ini lebih kuat lagi meskipun ada perbedaan. Terus ada mendengarkan secara aktif. Nah, di sini itu pentingnya kita untuk bisa menghargai orang lain, maka kita harus bisa memahami apa yang dimaksud sama orang itu. Gimana caranya? Dengan mendengarkan secara aktif, kita tidak menyela omongan tersebut, kita
aku langsung memotong atau menjudge omongan itu gak bagus kayak gitu. Tapi dengan mendengarkan secara aktif, kita bisa lebih memahami, bisa lebih meningkatkan empati kita dengan budaya tersebut. Dan yang lebih pentingnya adalah kalau kita udah paham nama apa yang dimaksud sama orang tersebut dengan mendengarkan saja, maka itu sudah bisa gitu memperkuat perbedaan yang ada. Kenapa? Karena orang itu merasa kita menghargai dengan cara mendengarkan saja. Itu sudah bisa mengubah perbedaan menjadi suatu kekuatan. Terus yang terakhir adalah mengembangkan kecerdasan budaya. Nah, ini tuh kemampuan kita untuk fleksibel gitu dan cepat untuk menyesuaikan diri ketika berinteraksi dengan budaya lain gitu. Nah, kita ini kan lahir dari latar budaya yang berbeda. Kalau misalnya kita tiba-tiba ada di tengah-tengah budaya yang berbeda dari kita lahir, maka kita harus bisa gitu lebih fleksibel, harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat sehingga kita ini bisa hidup di mana saja. Nah, kita pun juga akhirnya lebih bisa menghormati dan membuat perbedaan itu menjadi suatu hal yang istimewa kayak gitu. Oke. Sebagai penutup di sini ada sedikit kata-kata ya dari kelompok kita yang dimana menghargai perbedaan adalah suatu kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari kekayaan hidup. Nah, mungkin ini saja presentasi yang disampaikan dari kelompok 5. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.